Pada akhirnya, Ah Long berhasil menemukan gadis yang persis dengan adiknya Duan Fei. Melihat hal itu, dirinya pun segera mendekatinya dan menanyakan apakah nama gadis itu adalah Duan Xinyu. Namun, jawaban yang keluar dari Xinyu hanyalah penolakan bahwa dirinya tidak akan bergabung dengannya. Hingga saat Ah Long memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia datang bukanlah untuk meyakinkannya agar bergabung, melainkan ia datang untuk mencarinya atas permintaan seseorang yang bernama Duan Fei. Sontak hal itu pun membuat Xinyu sangatlah terkejut. "Kakak, apa kakakku masih hidup?" tanya Xinyu. Namun setelahnya, terlihat bahwa Xinyu berada dalam kondisi yang sangatlah lemah. Ah Long yang menanyakan apa yang terjadi padanya. Xinyu lalu menjelaskan bahwa Skynet terus-terusan memaksanya untuk bergabung. Namun dikarenakan ia menolaknya, mereka pun terus-menerus menyuntikkan obat-obatan setiap hari, membuatnya semakin lemah hingga tak mampu untuk menolak. Mendengar hal tersebut, Ah Long pun menjadi sangat kesal pada Skynet, dan dirinya pun lalu memberitahukan Xinyu bahwa Duan Fei masihlah hidup, dan ia juga masih terus mencari adiknya. Jadi Ah Long meminta Xinyu untuk tetap kuat. Perasaan haru pun menyelimuti Xinyu, dikarenakan ia tak pernah menyangka bahwa kakaknya itu masihlah hidup. Ah Long yang sudah sangat kesal dengan apa yang dilakukan mereka kepada Xinyu, dirinya pun lalu meminta Xinyu untuk bertahan terlebih dahulu, karena ia akan segera memberitahukan Duan Fei. Dan Ah Long juga meminta maaf dikarenakan saat ini dirinya masih belum cukup kuat dan sangat sulit untuk membawa Xinyu seorang diri. Xinyu pun tiba-tiba terdiam dan termenung mendengar hal itu. "Xinyu, tetapi kamu janganlah khawatir. Duan Fei itu sangatlah kuat. Ketika ia menerima informasi ini, dipastikan ia akan langsung datang untuk menyelamatkanmu." Aku baik-baik saja. Semenjak kejadian hari itu, aku berpikir bahwa aku telah membuat kakakku tewas. Namun mengetahui bahwa saat ini ternyata kakakku masih hidup, aku benar-benar merasa sangatlah senang, ucap Xinyu. Namun tiba-tiba Ah Long mengatakan bahwa ada seseorang yang datang mendekat. Jadi ia mengatakan pada Xinyu bahwa dirinya harus segera pergi. Terlihat ada dua orang petugas yang sedang mendatangi tempatnya Xinyu. Mereka mengatakan bahwa atasan telah menyetujui untuk menggunakan puppet medicine pada Xinyu. Hal itu dikarenakan Xinyu terus menolak untuk bergabung dan tidak bisa diajak kerjasama. Jadi dengan menyuntikkan puppet medicine padanya, hal itu akan membuat Xinyu menjadi seperti boneka penurut yang tak memiliki kesadaran. Hanya saja, obat tersebut masihlah dalam tahap pengembangan. Jadi jika obat itu gagal, maka dipastikan Xinyu juga akan mati. Ternyata pembicaraan kedua orang tersebut didengarkan oleh Ah Long yang masih sembunyi tak jauh dari tempat itu. Ditambah lagi dirinya juga mendengar bahwa mereka tidak peduli dengan keselamatannya Xinyu. Sedangkan di tempat Xinyu berada, dirinya yang hanyalah duduk terdiam. Tiba-tiba terjadi ledakan tak jauh dari tempatnya berada. Dirinya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. "Xinyu, kemarilah. Aku akan membawamu keluar dan meninggalkan neraka ini." Dan ternyata itu adalah Ah Long yang memilih menyelamatkan Xinyu seorang diri tanpa menunggu Duan Fei terlebih dahulu. Suara alarm peringatan bahwa ada tahanan kabur pun berbunyi, dan tahanan yang kabur merupakan S-Rank, Absolute Zero. Di tempat lain, Xiao Yun yang terkejut dengan adanya laporan seseorang yang dibawa kabur. Dirinya pun lalu menanyakan mengenai siapa yang telah membawanya. Hingga di saat dirinya mendengar bahwa yang membawa kabur adalah seorang prajurit bayaran. Hal itu pun membuat Xiao Yun menyadari bahwa kemungkinan itu adalah tindakannya Ah Long. Tak selang lama kemudian, datanglah seorang pria besar yang menghampiri Xiao Yun sembari menanyakan siapa yang telah berani-beraninya membawa tahanan dari penjara. Xiao Yun yang sangatlah terkejut dengan kemunculan pria itu yang dikenal sebagai Ah Jin, yang merupakan seorang ketua tim nomor 7 markas besar. Dirinya mengatakan bahwa ia baru saja kembali dari menyelesaikan suatu misi, dan dirinya juga terlihat sangat tertarik dengan penyusup tersebut. Jadi ia meminta Xiao Yun agar dirinya saja yang menghadapinya. "Hei Ah Jin, jangan membunuh siapapun, tangkaplah dia hidup-hidup." "Baiklah, itu hanya jika dia dapat bertahan hidup."
Di saluran ventilasi udara, terlihat Ahlong memanfaatkan saluran tersebut untuknya dapat melarikan diri. Dirinya menyadari dengan semua prajurit yang telah menyebar di seluruh markas, hal itu menandakan bahwa kabar mengenai ada tahanan yang kabur pasti telah menyebar. Hingga sampailah di sisi jalan keluar yang lain, dirinya pun lalu memilih keluar dari saluran ventilasi tersebut. Sinyu, bagaimana tubuhmu? Apa kau mampu bertahan? Ya, aku baik-baik saja, jawab Sinyu. Ahlong pun lalu meminta Sinyu untuk dapat bertahan lebih lama lagi. Namun tiba-tiba, muncullah Ah Jin yang langsung memukul Ahlong dengan sangat kuat. Kakak Long, panggil Sinyu yang sangat khawatir dengan keadaannya Ahlong. Ups, sepertinya aku memukulnya terlalu keras. Aku rasa dia sudah mati. Ah, sialan. Sepertinya aku harus menemukan alasan bahwa ia berusaha melawan, jadi dengan terpaksa aku harus membunuhnya. Gadis kecil, ikutlah denganku. Tiba-tiba muncul serangan api mengenai wajahnya Ah Jin. Menjauhlah darinya. Kau telah menolongku. Sekarang aku tak perlu lagi untuk mencari-cari alasan, ucap Ah Jin yang tubuhnya kini telah berubah menjadi sosok beruang. Ah Jin memiliki kemampuan sebuah kekuatan beruang, dan itu merupakan kemampuan rank A, yang juga dapat membuatnya berubah menjadi beruang serta memperoleh kemampuannya. Dan saat ini, Ah Jin menggunakan tahap 1, yaitu mode manusia beruang. Kemampuan api ya, bukanlah kemampuan yang buruk. Ya, jika dibandingkan dengan punyamu, milikku ini memanglah lebih baik. Kurang ajar kau, apa kau mencari mati? Ahlong yang masih bisa menghindari serangan tersebut. Ahlong pun lalu menembakkan serangan api pada Ah Jin. Apa kau mencoba menggelitiku? Ayo lihat, seberapa lama kau mampu bertahan? Cakaran beruang Ah Jin pun dapat dengan mudah membelah api milik Ahlong. Rasakanlah serangan kemarahan beruang dariku ini. Ahlong yang masih mampu menepis pukulan tersebut. Menggunakan dengkulnya, dirinya pun lalu membalas serangan tersebut. Ah Jin pun menghina Ahlong, yang mana tendangan darinya itu terasa sangatlah lemah, dan menurutnya itu seperti tendangannya orang yang belum makan. Hingga pada akhirnya, sebuah tendangan berlapiskan api lalu Ahlong persiapkan, dan sebuah tendangan yang sangat kuat dari Ahlong berhasil memukul mundur si Ah Jin. Tak selang lama kemudian, orang-orang di markas mulai berlarian menghampiri Ah Jin yang telah terlempar oleh tendangan tadi. Mereka menanyakan kabar dari ketuanya itu. Ah Jin pun lalu mengatakan bahwa ia masihlah baik-baik saja. Orang itu tidaklah terlihat seperti orang yang berasal dari markas pusat. Hanya dia sendiri. Apa dia itu sedang mencari mati? Hei, orang itu terlihat tidak asing. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ketua Ah Jin, serahkan saja sampah sepertinya pada kami. Ah Jin yang terkejut dengan permintaan bawahannya. Tidak, aku akan menanganinya sendiri. Tak satu pun diperbolehkan untuk membantu. Perintah Ah Jin, yang sebenarnya dirinya itu sedang merasa dipermalukan oleh Ahlong di hadapan bawahannya. Apalagi Ah Jin itu baru saja diangkat menjadi ketua. Jadi, jika ia tidak bisa menangani sampah seperti Ahlong, maka kedepannya orang-orang tak akan patuh padanya. Si manusia beruang Ah Jin pun mulai maju untuk menyerang Ahlong lagi. Sebuah serangan yang sepertinya masih bisa dihalau oleh Ahlong. Namun ternyata pertahanannya Ahlong telah gagal dan ia terkena serangan itu dengan telak. Ahlong menyadari bahwa kekuatan Ah Jin kini telah meningkat. Matilah, matilah! Ucap Ah Jin sembari terus-menerus menghujani Ahlong dengan pukulan. Dan Ahlong pun hanya terus-menerus menghindarinya sembari mundur sejenak. Kakak Ahlong, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sinyu, temukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Awalnya, Ah Jin menilai bahwa kemampuan Ahlong hanya sekedar trik murahan. Hingga pada akhirnya, dirinya pun terkejut.
Aku mengingat siapa dia. Dia adalah Ahlong. Ketika kita telah membentuk ketua tim kecil dari markas besar, dia telah menjadi ketua dengan kemampuan yang luar biasa. Tetapi secara tiba-tiba dia memilih untuk keluar, dan selanjutnya tak ada kabar lagi mengenai dirinya. Dan dikarenakan itu juga, cadangannya kini diangkat menjadi ketua. Jadi, dia adalah ketua yang telah keluar. Tenanglah, tenanglah. Dikarenakannya, aku jadi diperdebatkan dan mengatakan bahwa aku hanyalah sekedar ketua cadangan. Jika aku membunuhnya sekarang, maka aku akan menjadi ketua yang sesungguhnya, pikir Ah Jin, yang lalu dirinya mulai menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, yaitu bentuk perubahan tahap kedua, bentuk beruang sepenuhnya, yang juga telah meningkatkan tingkat keganasannya. Tiba-tiba Ahlong melancarkan serangan apinya, namun ternyata serangannya itu tak lagi berefek sedikit pun pada Ah Jin yang telah berubah menjadi sosok beruang sepenuhnya, dan malah memberikan serangan balasan pada Ahlong menggunakan serangan cakarnya yang kuat. Ahlong yang masih sempat menghindari serangan telak dari cakaran itu, Ahlong pun lalu melesat menuju Ah Jin dengan dibantu akselerasi dari ledakan apinya. Pukulannya pun dapat mendarat dengan telak pada wajah lawan. Ahlong yang sangat terkejut dirinya kini dapat tertangkap. Ah Jin pun membanting tubuh Ahlong dan lalu memukulnya dengan bertubi-tubi. Ini adalah kemenanganku. Aku bukan lagi seorang ketua cadangan. Sinyo yang hanya mampu khawatir sembari meneriaki nama Ahlong. Di sisi Ah Jin, dirinya kini sangatlah terkejut karena ternyata muncul serangan api dengan tingkatan yang berbeda dari sebelumnya. Dengan darah Ahlong yang mulai terbakar, hal itu juga membuat sosok Ahlong bersatu dengan api. Sekarang, rasakanlah api kemarahanku. Kenapa kau melakukan ini? Kau sangatlah kuat. Mengapa kau mengkhianati kami? Itu sederhana. Aksi kalian sebagai orang-orang Skynet benar-benar telah membuatku muak. Dan Ahlong pun lalu meledakkan Ah Jin menggunakan ledakan apinya yang sangat kuat. Di sisi lain, ternyata ada petinggi Skynet yang tengah menyaksikan pertarungannya Ahlong. Dirinya yang melihat Ah Jin telah dikalahkan oleh Ahlong. Ia pun lalu memerintah seseorang di sampingnya yang memiliki julukan sebagai Sword King untuk turun tangan menghadapinya. Keputusan Ahlong untuk membawa keluar Sinyo seorang diri benar-benar telah membuatnya harus menghadapi banyak musuh kuat seorang diri. Sedangkan Duan Fei yang masih belum mengetahui Ahlong sedang sibuk untuk menyelamatkan adiknya. Dapatkah Ahlong menyelamatkan Sinyo dengan seorang diri? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.